Halo Sobat Omjer. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan ya alternatif selain Mini 3 Pro yang harganya menurut saya cukup mahal. Drone alternatif apa yang sebaiknya kamu pertimbangkan untuk dibeli ya selain DJI Mini 3 Pro. Karena DJI Mini 3 Pro ini saat saya lihat harga launchingnya untuk drone versi remote DJI RC-N1 adalah 12.170 ya, dan dengan remote DJI RC harganya 14.700 ya. Ya menurut saya itu cukup mahal karena tidak ada versi kombonya, hanya versi basic. Kalau kamu mau tambah baterai dan perintilan lainnya harus beli Flymore kit terpisah ya. Harganya pun berbeda. Ada dua versi, ada yang versi standar baterai 34 menit dan ada versi plus yang baterainya diklaim 47 menit. Dan saya sudah tes kedua baterainya, bisa kamu lihat pada video saya sebelumnya ya. Oke, kalau kamu seorang content creator, mungkin lebih baik kamu pertimbangkan dulu kamera darat ya sebelum membeli drone. Kenapa? Karena kamera darat itu bisa lebih diterima oleh khalayak banyak. Saya pernah melihat ya di postingan Facebook ada orang yang bilang, wow, gue dapet job nih, job wedding. Jadi dia meliput saat nikahan seseorang ya, dan ada iringan pengantin, mungkin iringan pengantin pria ke rumah pengantin wanita, dan kebetulan lewat jalan yang cukup kecil, mungkin bisa disebut gang tapi lebih besar ya. Jadi memang lucunya dia meliput menggunakan drone, tapi ya karena lewat gang, jadi kiri kanannya itu adalah genteng tetangganya. Jadi si iringan pengantin dan pengantin itu sendiri ya, itu kelihatannya sangat kecil, seperti mengular aja ke belakang ya. Sedangkan yang fokusnya itu genteng tetangganya, bahkan ada jemuran dan sebagainya. Itu yang sangat absurd menurut saya ya. Jadi kalau untuk pekerjaan-pekerjaannya seperti itu, lebih baik saya rekomendasikan untuk membeli kamera darat. Apalagi kalau kamu pakai gimbal ya, contohnya seperti ini, kamera daratnya dipasang di atas gimbal, kamu shot gitu ya di depan pengantinnya, dan hasilnya pun pasti akan lebih diminati untuk khalayak ramai ya. Oke, itu hanya cerita saja sedikit, tapi tidak apa. Kalau kamu pengen benar-benar butuh sebuah drone dengan rentang harga 12 juta sampai 14 jutaan, saya mau kasih alternatif drone yang bisa kamu beli ya selain DJI Mini 3 Pro. Saya mau cerita sedikit ya. DJI Mini 3 Pro ini punya fitur apa aja ya. Secara harga drone-nya sendiri tidak ada versi combo, jadi hanya ada basic ya. Lalu beratnya memang 249 gram, ukurannya kecil, bisa kamu bawa kemana aja, bahkan ke luar negeri juga mudah-mudahan aman ya, tidak perlu registrasi. Untuk ukuran lensa adalah 1/1.3 inci atau sekitar 0,77 inci ya. Jadi kalau lensanya mendekati angka 1 artinya lebih besar ya bukaannya. Untuk focal length-nya Mini 3 Pro adalah 24 mm dengan aperture atau bukaan lensa f1.7. Memang Mini 3 Pro ini bisa kamu andalkan untuk low light, apalagi ya banyak cityscape gitu ya saat malam hari, itu bagus ya Mini 3 Pro itu. Ditambah bisa portrait, jadi kamu tidak perlu crop ke kanan kiri untuk kamu posting di Instagram misalnya atau TikTok seperti itu atau Facebook ya.
kalau kamu crop kanan kiri memang akan mengurangi resolusi artinya. Tapi memang itu resiko. Zaman sekarang orang buka sosial media pasti lewat HP. Saya juga jarang pakai komputer untuk buka Facebook, apalagi IG gitu ya. Nggak nyaman kalau IG pakai komputer. Dan untuk videonya si Mini 3 Pro bisa 4K 60 fps. Artinya videonya bisa sangat smooth ya. Dan bisa kamu slow motion kan saat di proses editing menjadi misalnya 30 fps atau 25 fps tanpa patah-patah ya. Itulah kelebihannya Mini 3 Pro. Lalu untuk foto memang menurut saya lumayan lah ya. Bisa 12 megapiksel, bahkan bisa di upscale hingga 48 megapiksel. Flight time atau waktu terbangnya tergantung baterai standar 34 menit, baterai yang plus 47 menit. Itu pun kamu harus beli tambahan di Flymore Kit ya. Memang si Mini 3 Pro ini selisihnya 5 juta dibanding Mini 2. Karena memang ada sensor, saat ini ada sensor seperti Mavic Air 2 atau Mavic Air 2S. Ada sensor di depan, di belakangnya di sini, dan sensor bawah udah pasti. Mavic Mini 2 juga ada sensor bawahnya sebetulnya. Lalu untuk bitrate-nya memang bisa sampai 150 Mbps dan bisa di 10 bit ya. Dan bisa decimalize, artinya kalau kamu suka melakukan color grading, Mavic Mini 3 Pro ini memang lumayan bisa diandalkan ya. Tapi bukan berarti wah, hanya lumayan. Yang wah itu kalau ada drone yang bisa di-log. Hanya ada beberapa drone yang bisa di-log ya. Contohnya Mavic 2 Pro, Mavic 3, Mavic Air 2S itu bisa di-log ya. Sekarang saya mau rekomendasikan 4 buah drone dengan rentang harga 12 jutaan sampai 14 jutaan ya bro. Drone apa saja yang saya rekomendasikan? Tonton terus, jangan kamu skip ya. Yang pertama, rekomendasi saya adalah merek Autel Nano Plus yang premium ya. Kenapa saya rekomendasikan? Karena harganya adalah 13,5 juta rupiah dan sudah dapat combo 3 baterai kalau nggak salah. Sedangkan Mavic lagi DJI Mini 3 Pro ini dari 12 juta sampai 14 juta hanya 1 baterai saja. Untuk 13,5 memang harganya kita bisa dapat baru ya, garansi 1 tahun. Lalu beratnya pun sama 249 gram. Lalu untuk ukuran lensa adalah 1/2,8 inci atau 0,78 inci. Mirip sekali dengan Mavic DJI Mini 3 Pro. Lalu untuk focal lengthnya 23 mm dan bukaan di f1.9. Artinya untuk foto-foto low light ya asik juga sepertinya ini si Autel Nano Premium ini ya. Sayangnya untuk video tidak segahar Mini 3 Pro karena hanya bisa 4K 30 fps saja, belum bisa 60 fps. Tapi ya nggak apa-apa, kalau kamu pakai Full HD bisa menjadi 60 fps juga sama ya seperti. Untuk fotonya bisa sampai 50 megapiksel RAW. Ya, kalau untuk RAW 50 megapiksel artinya filenya sangat besar menurut saya. Bisa kamu edit-edit lah ya di Lightroom. Lalu untuk flight time memang tidak selama DJI Mini 3 Pro, hanya 28 menit untuk Autel Nano Plus. Untuk sensornya pun sama ya, ada depan dan belakang serta di bawah. Itu rekomendasi saya yang pertama. Lalu untuk rekomendasi saya yang kedua,
di rentang harga 12 sampai 14 jutaan, yaitu Mavic Air 2. Oke, kita kembali ke DJI. Harganya untuk yang second ya, second dapat combo 3 baterai sekitar 11,5 juta sampai 12,5 juta rupiah. Itu second, tapi menurut saya Mavic Air 2 yang jual-jual di toko online atau di Facebook seperti itu, kondisinya masih banyak yang mulus-mulus ya, di atas 95% lah. Lalu untuk spek yang lain, beratnya itu memang 2570 gram, setengah kilo. Ukuran lensanya memang tidak lebih baik dibandingkan Mini 3 Pro, hanya setengah inci dengan focal length 24 mm dan bukaan f2.8 ya. Oke, untuk video itu juga bisa 4K 60 fps untuk Mavic Air 2. Fotonya sama, hanya 12 megapiksel, bisa di upscale sampai 48 megapiksel. Untuk Mavic Air 2 punya flight time sebesar selama 34 menit dengan obstacle avoidance atau sensor ada di depan, belakangnya di sini dan di bawah ya. Aplikasinya juga DJI Fly App dan sudah ada APAS 3 dengan OcuSync 2. Udah lumayan ya. Untuk bitrate-nya memang tidak sebesar Mini 3 Pro, hanya 120 Mbps dan di 8 bit. Untuk color profilnya juga mentok di Design-like. Remote-nya juga sama ya, DJI RC-N1 dan bisa memakai DJI Smart Control yang lama ya. Itu rekomendasi saya yang kedua ya. Mavic Air 2. Lalu rekomendasi saya, selain beli Mini 3 Pro di rentang harga 12 juta sampai 14 jutaan, yaitu Mavic 2 Zoom. Yes, saya suka Mavic 2 Zoom. Saya punya kakaknya Mavic 2 Pro. Oke, ini kelebihannya memiliki sensor di depan, di atas, sensor atas ya, di belakang, di samping, kiri kanan dan pasti di bawah. Oke, sensornya 360 derajat untuk si Mavic 2 Zoom atau Mavic 2 Pro ya. Tapi tidak ada yang baru saat ini, hanya kondisinya harus kamu beli barang bekas. Tapi bekasnya juga banyak yang mulus-mulus ya. Untuk rentang harganya tergantung kondisi, dimulai dari 12 juta sampai 14 jutaan si Mavic 2 Zoom. Tapi memang cukup berat, hampir 1 kilo, tepatnya 905 gram. Untuk ukuran lensa memang ya cukup kecil ya, hanya 1/2,3 inci atau 0,43 inci, kurang dari setengah inci. Tapi focal length-nya ini bisa berubah dari 24 mm sampai 48 mm. Memang itu fungsinya bisa ngezoom ya, seperti itu. Lalu untuk bukaannya juga dari f2.8 sampai f3.8. Oke, itu kelebihannya si Mavic 2 Zoom. Lalu untuk foto memang hanya 12 megapiksel, tapi si Mavic 2 Zoom itu memiliki namanya super resolution sampai dengan 108 megapiksel. Caranya ya memang si Mavic 2 Zoom itu mengambil 9 gambar sekaligus seperti panorama seperti itu ya. 9 gambar dan dijahit menjadi satu buah file foto menghasilkan 108 megapiksel, artinya super resolution namanya ya. Ya lumayan ya menurut saya sih. Untuk flight time itu 31 menit, lumayan. Lalu aplikasinya memang beda, masih DJI Go 4 karena Mavic 2 Zoom ini kelahiran tahun 2018 akhir ya, sekitar November 2018, dan di Indonesia sekitar Desember 2018. Saya pernah beli di bulan Desember itu ya. Untuk bitrate-nya memang maksimum 100 Mbps di 8 bit. Untuk color profilnya juga memang hanya Design-like. Saya kurang suka Design-like ya sebetulnya. Saya lebih suka D-Log untuk melakukan grading yang lebih ekstrim di 10 bit apalagi ya. Makanya saya mempertahankan
si Mavic 2 Pro sampai hari ini. Untuk remote-nya sendiri memang remote-nya standar ya, seperti Spark gitu ya, Mavic Air 1 remote-nya seperti itulah, atau Mavic Pro, tapi sudah ada layarnya, asiknya seperti itu, dan bisa menggunakan DJI Smart Control. Saya masih rekomendasikan untuk tahun 2022 di rentang harga 12 juta sampai 14 jutaan, kamu pertimbangkan beli Mavic 2 Zoom ya. Sebaiknya kamu pertimbangkan untuk membeli Mavic Air 2S. Wow, ini memang harganya yang saya rekomendasikan untuk Mavic Air 2S second ya. Harganya memang pasarannya 13 juta sampai 14 jutaan di bulan Juni 2022 ini. Kelengkapannya masih basic ya, belum combo ya. Yang combo memang jauh banget harganya, tapi masih lumayan lah, karena flight time-nya 30 menit dan baterainya juga bisa kamu beli terpisah, aksesorisnya bisa kamu beli terpisah ya. Untuk beratnya si Mavic Air 2S itu 600 gram, tepatnya 595 gram. Dan ini yang saya suka, yaitu ukuran lensanya adalah 1 inci. Wow, 1 inci ya, dengan focal length 22 mm dan bukaan f2.8. Focal lengthnya 22 mm, cukup wide ya, dibandingkan Mini 3 Pro ini focal lengthnya 24 mm. Videonya juga luar biasa menurut saya, karena bisa 5,4K di 30 fps atau 4K di 60 fps ya. 5,4K, wow. Kalau 5,4 itu ya siap-siap aja kamu melakukan editingnya, karena filenya pasti besar banget deh. Untuk fotonya juga 20 megapiksel ya. Flight time-nya sudah saya jelaskan 30 menit. Sayangnya di semua seri Mavic Air dari R1 sampai R2S, obstacle avoidance atau sensor anti tabraknya hanya ada di depan, belakang, dan bawah ya. Tidak ada di samping kanan kiri dan atasnya. Yang ada di samping kanan kiri hanya Mavic 2 dan Mavic 3 ke atas lah. Dan fitur lainnya adalah sudah ada APAS 4 dan OcuSync 3. Untuk bitrate-nya maksimum 150 Mbps di 10 bit dan color profilnya bisa D-Log ya. Itu yang saya suka, 10 bit D-Log. Wow, kamu bisa melakukan color grading se-ekstrim ya, jangan terlalu ekstrim ya. Ekstrim menurut versi sederhana ya. Kalau mau main ekstrim itu main di kamera darat ya. Di 4:2 10 bit lah. Ya lumayan untuk melakukan color grading di Mavic Air 2S. Saya sangat rekomendasikan. Selain membeli DJI Mini 3 Pro di rentang harga 12 sampai 14 jutaan, kamu beli Air 2S second, silakan dihunting. Ya kondisinya karena belum terlalu lama keluarnya, cari yang di atas 95% ya, yang belum pernah tabrakan dan sebagainya. Apalagi untung-untungan masih ada garansi resmi. Yes, itu adalah 4 drone yang saya rekomendasikan untuk kamu pertimbangkan selain membeli DJI Mini 3 Pro ya. Karena DJI Mini 3 Pro menurut saya overpriced, atau ya saya tidak tahu apa dasarnya DJI menjual harga 12 juta sampai 14 juta untuk Mini 3 Pro, karena lonjakannya sangat jauh banget ya dari Mavic. Yang baru itu hampir 5 juta rupiah untuk yang basic ya. Sekarang saya serahkan kepada kamu semua, apakah kamu perlu portrait mode di Mini 3 Pro, atau bisa kamu pertimbangkan Mavic Air 2S yang bisa kamu crop kanan kirinya agar nampak seperti kamera potret ya, untuk ditampilkan di
IG misalnya, atau di FB atau TikTok ya, seperti itu. Dan untuk kedepannya 5,4K Mavic Air 2S ini bisa kamu pakai long term sebetulnya, karena remote-nya juga bisa memakai DJI RC Pro sama seperti Mavic 3. Sekian video rekomendasi saya untuk kamu pertimbangkan ya. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan Mini 3 Pro, tapi saya hanya berpendapat ini lumayan mahal. Masih banyak drone yang lain yang lebih keren gitu ya untuk kamu beli. Terima kasih sudah menonton video dari Om Jer. Sampai jumpa pada video dari Om Jer selanjutnya.